فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini, yang disuruh Allah berpuasa adalah orang yang beriman. Ya, kalau yang nggak beriman tidak ada urusan dengan puasa. Orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa. Kalau orang yang nggak diwajibkan, nggak disuruh berpuasa. Makanya tidak usah kita terlalu sewot dengan orang yang tidak beriman, tidak berpuasa. Karena ini banyak pendapat orang itu untuk menghargai orang yang berpuasa. Tidak usah dihargai yang berpuasa. Gak apa-apa itu. Yang penting kita beriman berpuasa. Yang susah itu katanya beriman tapi tidak berpuasa. Kalau itu memang susah itu. Jadi ya sesuai dengan ayat itu ya begitulah. Orang yang beriman yang disuruh berpuasa. Kalau yang tidak beriman tidak disuruh berpuasa. Kalau andai kata berpuasa pun dia tidak ada gunanya. Jadi untuk apa dia ikut berpuasa, nggak ada gunanya. Hanya untuk penyakit-penyakit di badannya, dia dirasakan lapar dan haus saja. Bapak dan ibu sekalian, puasa itu memang ada keistimewaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu hanya Allah yang mengetahui balasannya, hanya Allah yang memberikan balasannya. Entah berapa balasannya, terserah Allah. Itu keistimewaannya, itu keistimewaannya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat, sedekah, dan sebagainya, itu balasan pahalanya hanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Antara 10 sampai 700 kali lipat. Itulah balasan-balasan amal-amal kita yang kita berbuat itu. Tetapi kalau puasa terserah Allah. Hadisnya mengatakan setiap amal ada adam itu baginya kecuali puasa. Maka puasa aku yang membalasnya, ada Allah di dalam sebuah hadis qudsi. Jadi berapa nggak tahu, terserah Allah berapa. Nah, kalau kali ibadah-ibadah yang lain sudah saya sebutkan tadi dalam hadis juga antara 10 sampai 200 kali. Sedangkan puasa tidak terhingga. Kenapa kira-kira seperti itu istimewanya puasa itu? Karena puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas.
sedikit saja sebenarnya kita tidak ikhlas melaksanakan puasa itu, maka bisa saja kita membatalkannya tanpa orang mengetahui. Tapi itu tidak kita laksanakan. Karena apa? Karena kita memang sudah bertekad untuk berpuasa. Dari ibadah yang paling ikhlas adalah puasa. Dari keikhlasan inilah barangkali Allah menilai atau memberikan pahala yang besar kepada puasa itu. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain, kalaupun kita rasa ikhlas, barangkali ada sedikit supaya diteksia. Barangkali ada sedikit begitu. Jadi ada kemasukan ria di dalam ibadah-ibadah yang lain, rentan dimasuki oleh ria. Yang ria inilah yang menyebabkan amal seseorang itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ria itu supaya orang tahu dia beramal. Ada di dalam hati itu titik seperti itu, maka puasa ibadahnya tidak diterima. Nah, jadi puasa itu tidak bisa dimasuki oleh ria. Sedikit ada masuk ria, maka dia akan berpura-pura puasa. Nah, jadi dia ini penting. Dia ini dalam ajaran agamanya disebut dengan syirik kecil. Termasuk syirik ini, tapi ria ini termasuk syirik, tapi syirik kecil. Syirik besar apa? Syirik besar menduakan Allah itu, membuat sekutu dengan Allah. Nah, ria ini kan juga sama dengan itu. Ada alasan ketiga kita beribadah, yaitu ada alasan orang lain. Tapi itu tidak sampai pada syirik besar, tetapi disebut dengan syirik kecil. Kemudian puasa ini juga melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Kenapa bisa melatih kesabaran? Karena andai kata pun orang marah-marah sama kita pada bulan puasa ini, kita tidak boleh marah. Malah kita harus mengatakan, jangan teman, aku sedang berpuasa. Tidak boleh marah. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa puasa, maka emosinya akan terkontrol. Bisa direknya emosinya. Kalau sampai sekarang kita sudah 60 tahun, 65 tahun, masih sering marah-marah, tapi sudah 63 tahun puasa Ramadan, masih sering marah-marah, berarti puasanya itu tidak menghasilkan pelatihan untuk sabar. Ya, jadi orang yang sering berpuasa, maka emosinya akan terkendali. Nah, oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang yang berpuasa dibentak-bentak orang pun, maka dia tidak akan ikut marah. Kenapa? Karena kalau dia ikut marah, maka pahala
puasanya akan hilang. Nah, ini. Jadi inilah karakteristik minimal yang dua ini karakteristik daripada puasa, yaitu ikhlas, melatih keikhlasan dan melatih kesabaran. Yang ketiga, melatih kejujuran. Melatih kejujuran, pengawasan kepada diri sendiri. Kita kalau tidak nampak orang, kita nggak akan membatalkan puasa kita. Nah, kalau yang tiga ini bisa kita terapkan dalam hidup kita, mudah-mudahan hidup kita bisa selamat. Yang ikhlas, jujur, dan sabar. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita akan mencapai la'alla yang dalam firman Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam yang pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.